Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Ode Abdul Rahman SSI MSI selaku dosen mata kuliah Statistika dan teman-teman yang saya banggakan. Pada siang hari ini, kelompok 7 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Hubungan antara polusi digital dengan kesehatan mahasiswa PKU IPB University. Perkenalkan, nama saya Kanaya Nina, akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 7 hari ini. Adapun anggota kelompok saya terdapat di slide berikutnya. Ada Sabrina Nurul Fauzia selaku ketua, setelah itu ada Anidia, ada Muhammad Al-Gibran, ada Dian Mustika, ada Naila Azahra, ada Yesi Lastari, ada Hairul Aksan, dan Dilivio Naafi selaku anggota kelompok 7. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai polusi digital. Polusi digital merupakan segala dampak yang disebabkan oleh media digital. Alasan kami memilih topik tersebut karena melihat kondisi era digital saat ini yang tidak dapat dipisahkan dari penggunaan media digital. Namun, edukasi terkait dampaknya pada kesehatan masih sangat minim. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya Anindya. Kepada Anindya, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, adapun latar belakangi penelitian yang kami lakukan. Jika dilihat dari konteks mahasiswa PKU IPB University, polusi digital ini telah menjadi masalah umum di kalangan mahasiswa. Mengapa demikian? Karena media pembelajaran, segala penugasan, dan juga fasilitas kelas selalu memanfaatkan media digital dan juga internet. Maka dari itu, penelitian yang kami lakukan ini lebih fokus ke dalam upaya apa yang diperlukan untuk mengurangi atau menanggulangi dampak tersebut. Selanjutnya terdapat identifikasi masalah dan juga tujuan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu di review. Baik, dari sana muncullah beberapa pertanyaan yang dapat diidentifikasi seperti bagaimana hubungan polusi digital dengan kesehatan mahasiswa PKU IPB University dan juga bagaimana komitmen mahasiswa PKU IPB University dalam mengurangi penggunaan alat elektronik di kehidupan sehari-hari. Slide selanjutnya. Oleh karena itu, penelitian yang kami lakukan bertujuan untuk menganalisis hubungan polusi digital dengan kesehatan mahasiswa PKU IPB University dan juga mengidentifikasi komitmen mahasiswa PKU IPB University dalam mengurangi penggunaan alat elektronik di kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hairul. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai metodologi bagian pertama, yaitu data. Data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebar ke kalangan mahasiswa PKU IPB University. Penelitian yang kami lakukan menggunakan teknik purposive sampling, yang di mana teknik ini merupakan penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap cocok dengan karakteristik penelitian. Adapun karakteristik responden pada penelitian ini adalah merupakan mahasiswa PKU IPB University angkatan 60 yang berusia 17 sampai 21 tahun serta mempunyai dan menggunakan alat elektronik. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Gibran, dipersilakan. Baik, untuk metode penelitian yang kami gunakan yaitu berupa metode kuantitatif dan analisis prediktif. Dikatakan kuantitatif karena penelitian ini bertujuan untuk mencari data yang bersifat objektif dan terukur tentang hubungan antara polusi digital dengan kesehatan mahasiswa PKU di IPB University. Dan untuk metode yang kami gunakan berupa metode survei dengan cara menyebar kuesioner kepada responden yang terkait. Selain itu, penelitian ini juga dikatakan prediktif karena berupa simpulan dari hasil kuesioner yang telah kami kumpulkan sebelumnya. Untuk materi selanjutnya disampaikan oleh rekan saya, Sabrina. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan polusi digital dengan kesehatan mahasiswa PKU IPB University. Dalam mengidentifikasi polusi digital itu sendiri dapat melalui beberapa cara. Dan pada penelitian kali ini kami menggunakan identifikasi frekuensi penggunaan alat elektronik yang dipakai oleh responden. Melalui kuesioner sebelumnya, kami meminta responden untuk mengisi frekuensi penggunaan alat elektronik yang mereka pakai, yang di sini kami kategorikan menjadi dua, yaitu sering dan tidak sering.
Kami juga meminta responden untuk mengisi gangguan kesehatan yang mereka alami selama mereka menggunakan alat elektronik tersebut, yang di sini kami kategorikan menjadi 3, yaitu gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan mental, dan gangguan kesehatan fisik dan mental yang mencakup keduanya. Dapat dilihat pada diagram bahwa mayoritas responden, sekitar 97,3%, memiliki frekuensi penggunaan alat elektronik yang sering, dan dengan gangguan kesehatan yang beragam pula. Ada yang mengalami gangguan kesehatan fisik saja, mental saja, maupun yang keduanya. Lebih beragam dibandingkan dengan yang frekuensi penggunaannya tidak sering. Dan di sini semua responden itu mengalami gangguan kesehatan. Maka dapat dikatakan bahwa polusi digital, terutama jika dilihat melalui identifikasi frekuensi penggunaannya ini, dapat mengakibatkan dampak negatif pada kesehatan responden. Yang dimana responden kami kali ini merupakan mahasiswa PKU IPB University. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yesi. Baik, bisa teman-teman lihat dalam diagram menunjukkan komitmen mahasiswa PKU IPB University dalam mengurangi penggunaan alat elektronik di kehidupan sehari-hari. Dari total 75 responden yang telah mengisi kuesioner, terdapat tingkatan 1-5 untuk mengukur komitmen mereka dalam menggunakan alat elektronik. Sebesar 57,3% menunjukkan komitmen yang cukup besar atau sedang untuk mengurangi penggunaan alat elektronik. Hal tersebut menunjukkan adanya kesadaran dari dampak negatif yang ditimbulkan dan keinginan mahasiswa PKU IPB University untuk memperbaiki kebiasaan dalam menggunakan alat elektronik di kehidupan sehari-hari demi menjaga kesehatan tubuh. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Dia. Baik, dari penelitian yang telah kami laksanakan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa beberapa dampak negatif akibat alat elektronik yang dialami oleh mahasiswa PKU IPB University, diantaranya adalah gangguan fisik, gangguan mental, serta keduanya. Namun, mahasiswa PKU IPB University menyadari bahwa dampak negatif tersebut dapat dihindari dengan berkomitmen untuk mengurangi penggunaan alat elektronik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saran dilanjutkan oleh rekan saya, Naila. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya, yang pertama, peneliti seharusnya dapat menyiapkan pertanyaan kuesioner yang lebih spesifik, seperti lebih menekankan mengenai dampak polusi digital, dan contoh pertanyaannya seperti apakah kamu mengetahui bahwa durasi penggunaan alat elektronik dapat memengaruhi kesehatan mata, agar pengumpulan data dapat dilakukan secara maksimal. Yang kedua, hasil dari penelitian pun diharapkan dapat membantu pembaca dalam mengidentifikasi dampak negatif dari polusi digital dan cara mencegah atau mengatasi hal tersebut. Baik teman-teman, demikian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk on mic, on cam, dan membacakan pertanyaannya. Terima kasih. Boleh, Rafiq, dibacakan pertanyaannya. Oke, baik. Sebelumnya saya apresiasi dulu kepada kelompok 7 yang telah menyampaikan presentasinya dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini saya mau bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama itu, kira-kira selain dari identifikasi penggunanya, apalagi yang bisa dijadikan faktor untuk mengukur polusi digital? Ya, itu. Dan yang kedua, ada nggak bentuk yang spesifik dari gangguan kesehatan yang dialami, yang diakibatkan dari polusi digital ini? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Rafiq atas pertanyaannya. Mungkin di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Rafiq. Untuk pertanyaan yang pertama itu mengenai identifikasi kan ya. Identifikasi dari polusi digital. Sebenarnya itu ada beberapa dan karena kami menginputnya mengenai identifikasi frekuensi penggunaan, jadi kami menggunakan identifikasi frekuensi penggunaan. Tapi ada beberapa juga identifikasi lain seperti dari durasinya ataupun dari melalui penelitian langsung kepada penderita gangguan kesehatan tersebut melalui identifikasi radiasi elektromagnetik yang mereka rasakan dalam tubuh mereka gitu. Ini seperti itu.
Dan untuk pertanyaan yang kedua itu, kalau tidak salah mengenai spesifik kan ya, gangguan kesehatan secara spesifik. Nah, untuk spesifiknya sendiri dari gangguan kesehatan fisik itu bisa berupa gangguan penglihatan dan gangguan postur tubuh. Sementara untuk gangguan mentalnya sendiri dapat dapat dijelaskan seperti gangguan kecemasan atau misalnya kecanduan elektronik. Apakah sudah aman untuk jawabannya? Oke, thank you, Kak. Thank you, Sabrina. Baik, terima kasih juga, Raffi. Mungkin dari kelompok lain, apakah ada pertanyaan? Sorry, masih mau nanya lagi, boleh nggak? Boleh, boleh. Silakan. Oke, ini eh, ada nggak regulasi atau standar yang mengatur efisiensi energi dan daur ulang perangkat digital untuk mengurangi polusi digital itu? Itu aja. Thank you. Baik, mungkin saya izin jawab lagi. Terima kasih, Raffi, atas pertanyaannya. Tadi itu kalau tidak salah menanyakan tentang regulasi ya untuk mengurangi dampak dari polusi digital itu sendiri. Betul? Oke. Mungkin beberapa regulasi yang dapat dilakukan adalah dengan cara terapi, terutama jika para penderita itu mengalami gangguan kesehatan mental. Karena itu susah sekali ya untuk untuk dihilangkan dengan cara membiasakan saja untuk untuk melawan hal tersebut. Tapi lebih baik satu regulasi yang dapat dilakukan adalah dengan cara terapi. Begitu juga dengan cara membiasakan untuk mengurangi penggunaan elektronik. Bisa dengan membaca, kalau misalnya sekarang kan semuanya serba digital ya, tapi ada beberapa yang memang bisa didapatkan dari langsung fisik gitu, seperti buku misalnya. Alih-alih dengan membaca buku lewat web atau misalnya atau komik lewat web, itu lebih baik baca lewat versi fisiknya saja gitu. Apakah aman untuk jawabannya? Oke, thank you, Sabrina. Baik, terima kasih juga, Raffi. Boleh, Andro, silakan. Ini masih ada waktu kan ya? Saya pengen nanya dikit aja sih soal ini kecanduan gadget gitu ya. Maksudnya kan kita melihat sendiri gitu tentang bagaimana teman-teman kita gitu. Kadang-kadang ada yang nggak bisa nggak bisa misah dari HP-nya sama sekali gitu. Berarti udah nyampe kecanduan gitu. Itu kira-kira termasuk gak sih sama dalam polusi digital ini kecanduan itu? Mungkin itu aja pertanyaan saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk Saudara Andro. Jadi izin menjawab. Jadi menurut izin memperjelas lagi mengenai pertanyaannya. Jadi sebenarnya polisi digital ini sebenarnya susah untuk dipisahkan dari kehidupan mahasiswa. Apalagi yang dimana kita sebagai mahasiswa banyak memanfaatkan media digital untuk melakukan penugasan dan aktivitas di kampus. Nah, sebenarnya untuk dalam konteks ini kembali lagi kepada keperluan dan kebutuhan dari masing-masing mahasiswa. Bagaimana cara mereka untuk mengatur dan menyeimbangkan pola hidup mereka dan penggunaan digital sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Yang dimana dengan penyimbangan dan penyetaraan ini akan sedikit mengurangi dampak dari polusi digital bagi mahasiswa tersebut. Terima kasih. Apakah sudah menjawab? Baik. Terima kasih. Baik, teman-teman, dikarenakan sesi tanya jawab sudah habis karena keterbatasan waktu, maka presentasi dari kelompok 7 ini saya tutup. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak kepada para penanya dan para penjawab juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.